Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aflan Nabil dengan NIM 222111089 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 6C, mata kuliah Asuransi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai produk-produk asuransi syariah PT Takaful Indonesia. Yang A, mendesain produk asuransi. Desain produk dalam asuransi syariah bukan sekedar menyusun manfaat proteksi finansial bagi peserta, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tolong-menolong atau ta'awun. Oleh karena itu, perancangan produk asuransi syariah melibatkan perpaduan antara aspek teknis asuransi dan ketentuan fikih muamalah yang mendasari sistem keuangan Islam. Dalam asuransi syariah, hubungan antara perusahaan dan peserta tidak bersifat jual beli resiko seperti dalam asuransi konvensional. Sebaliknya, hubungan ini berbasis akad yang halal, seperti akad tabaruk, yaitu hibah yang diberikan peserta untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Langkah pertama dalam mendesain produk asuransi syariah adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat berdasarkan segmen pasar yang dituju. Langkah berikutnya adalah menyusun struktur kontribusi dan manfaat. Dalam asuransi syariah, kontribusi peserta dibagi ke dalam 2 rekening utama, yaitu rekening tabaruk dan rekening peserta. Rekening tabaruk adalah dana hibah yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta lain, sedangkan rekening peserta bisa digunakan untuk investasi tergantung jenis produknya, misalnya unit link syariah. 3. Agar tetap sesuai dengan syariah, setiap desain produk harus dikaji dan disetujui oleh DPS. DPS berfungsi sebagai penjaga agar semua elemen dalam produk tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. 4. Dalam prakteknya, PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai pelopor asuransi di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengembangan produknya. Tantangan dalam mendesain produk asuransi syariah adalah menyeimbangkan antara nilai-nilai syariah dan daya saing di pasar. Produk harus kompetitif dalam hal manfaat, namun tetap menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan. Oleh karena itu, inovasi harus dikembangkan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi mobile yang transparan dalam menunjukkan pergerakan klaim. Yang B, produk-produk asuransi jiwa. Menurut Safir Senduk, asuransi jiwa adalah suatu janji perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila nasabah mengalami resiko kematian, di mana kematian pasti terjadi pada hidupnya, perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tertentu sesuai kesepakatan. Berikut adalah produk-produk dari asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi jiwa tradisional dibagi menjadi 3. Yang A, asuransi jiwa berjangka adalah asuransi jiwa yang memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu dalam asuransi jiwa ini biasanya akan menawarkan kontrak untuk 5, 10, atau 20 tahun dengan premi tetap dan terhitung murah. B, asuransi jiwa seumur hidup adalah asuransi yang menjamin tertanggung seumur hidup, dan apabila tertanggung meninggal dunia, maka akan mendapatkan uang pertanggungan atau benefit, sehingga asuransi ini dianggap bisa membantu kehidupan tertanggung walaupun sudah meninggal dunia. Perusahaan asuransi membatasi manfaat perlindungan ini sampai 100 tahun. Yang C, asuransi jiwa dwiguna. Sesuai dengan namanya, asuransi ini memiliki 2 manfaat, yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka dan juga tabungan.
Dalam polis asuransi dwiguna ini, walaupun sudah habis jangka waktunya, pemegang polis tetap mendapatkan uang pertanggungan atau santunan. 2. Asuransi jiwa unit link adalah suatu polis yang menggabungkan program proteksi dengan investasi pada suatu produk. Oleh karena itu, tertanggung dapat memiliki kebebasan untuk menentukan alokasi dana yang akan ditanamkan pada investasi. Asuransi jiwa unit link terbagi menjadi 2. Yang A, asuransi jiwa unit link dengan whole life dapat dilihat dari cara pembayaran preminya. Terdapat 2 jenis produk unit link, yaitu premi reguler dan premi tunggal. Pada premi reguler, pemegang polis dapat mengumpulkan investasinya dalam jangka waktu tertentu, sedangkan premi tunggal pemegang polis akan menempatkan premi investasinya pada tempat yang lebih menguntungkan. B. Asuransi jiwa unit link dengan mutual fund. Adapun produk dari asuransi jiwa unit link dengan mutual fund sebagai berikut. 1. Polis unit link premi tunggal adalah premi yang diberikan kepada perusahaan asuransi yang kemudian diinvestasikan di dana unit link. Biaya tersebut dibebankan dari dana tersebut baik pada saat penegakan hukum dilakukan maupun secara berkala selama penegakan hukum berlangsung. 2. Polis unit link premi berkala. Cara unit link beroperasi hampir sama dengan cara polis premi tunggal beroperasi. Salah satu perbedaan utama antara kedua jenis polis adalah bahwa mereka memerlukan pembayaran premi secara berkala. Jenis lain di sisi lain tetap sama. Pemegang polis memiliki fleksibilitas untuk mengubah jumlah premi, menaikkan atau mengambil cuti premi, melakukan penarikan atau penebusan, dan mengubah perlindungan dari waktu ke waktu. C. Produk-produk asuransi kerugian. Asuransi kerugian atau general insurance merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian finansial yang disebabkan oleh kejadian yang tidak pasti seperti kebakaran, pencurian, kecelakaan, atau bencana alam. Berbeda dengan asuransi jiwa, asuransi kerugian tidak bersifat perorangan dan tidak terkait dengan unsur kematian, melainkan fokus pada perlindungan aset atau tanggung jawab hukum. Berikut adalah produk-produk dari asuransi kerugian. 1. Produk-produk simple risk adalah jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasarkan syariah yang tingkat resiko dan perhitungan secara teknis dalam produk relatif sederhana atau simple dan resiko standar tanpa perluasan jaminan. Umumnya, jumlah penutupan masih dalam batasan awan retention perusahaan, sehingga survei risiko tidak mutlak diperlukan. Antara lain, A. Takaful kebakaran, memberikan perlindungan kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sembaran petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat terbang. Berikut risiko yang ditimbulkan. B. Takaful kendaraan bermotor, memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara sebagian atau partial loss maupun secara keseluruhan atau total loss. Tindak pencurian, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kecelakaan diri pengemudi, dan kecelakaan diri penumpang. C. Takaful kecelakaan diri, jaminan kecelakaan yang bisa mengakibatkan meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan, cacat sebagian akibat kecelakaan, dan penggantian biaya dokter, biaya pengobatan rumah sakit akibat kecelakaan. D. Takaful aneka, memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat risiko yang tidak dapat ditutup pada polis takaful yang telah ada. 2. Produk-produk megaris adalah produk kerugian yang berdasarkan syariah di mana tingkat resikonya lebih tinggi sehingga umumnya melebihi kapasitas reasuransi perusahaan
dan dalam struktur perhitungan teknisnya cukup rumit, antara lain: A. Takaful kebakaran menjamin objek dengan tingkat resiko yang tinggi seperti pabrik, pergudangan, dan juga memberikan kebebasan peserta takaful untuk menggunakan polis yang sesuai dengan kebutuhan penjaminan seperti property and pecuniary insurance, asuransi harta benda dan kepentingan keuangan. B. Takaful rekayasa memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja atau mesin, dan akibat beroperasinya mesin produksi, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. C. Takaful pengangkutan memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutnya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara, atau darat. D. Takaful tanggung gugat memberikan jaminan atas kerugian peserta dari kemungkinan tuntutan ganti rugi pihak lain yang disebabkan oleh keberadaan harta peserta atau aktivitas bisnis peserta atau profesi peserta. Yang D. Produk-produk asuransi di negara lain. Syariat Takaful Malaysia. 1. Prinsip dasar Takaful Malaysia. Takaful Malaysia merupakan bentuk asuransi syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong atau tabaruk dan bagi hasil atau mudharabah. Sistem ini menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam Islam. Produk takaful dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi regulasi ketat yang berlaku di Malaysia, terutama terkait persyaratan risk-based capital atau singkatan RBC yang mencapai 130%. 2. Jenis produk takaful Malaysia. A. Perlindungan kendaraan. Produk seperti Kautimkar menawarkan perlindungan komprehensif dengan fitur bebas cicilan dan diskon hingga 10%, serta perlindungan tambahan untuk kecelakaan pribadi. B. Perlindungan perumahan. Takaful My Home Solar adalah produk yang fokus pada perlindungan properti, termasuk resiko kerusakan dan aspek energi terbarukan. C. Perlindungan kesehatan. Produk My Media Share menyediakan perlindungan kesehatan dengan plafon tahunan hingga 1,5 juta ringgit Malaysia, dilengkapi dengan fitur media booster dan tunjangan harian di rumah sakit pemerintah. D. Takaful perjalanan dan khusus. Takaful My Mabrur memberikan perlindungan perjalanan seperti kehilangan bagasi dan pembatalan penerbangan, serta layanan darurat 24 jam. 3. Pengaruh RBC terhadap desain produk dan profitabilitas. Menurut studi perbandingan RBC antara Indonesia dan Malaysia, regulasi modal berbasis risiko yang lebih tinggi di Malaysia 130% dibandingkan Indonesia 30%, berpengaruh signifikan terhadap desain produk dan profitabilitas perusahaan asuransi syariah. Di Malaysia, RBC yang tinggi mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih ketat, sehingga menghasilkan produk dengan cakupan yang lebih luas dan fitur inovatif seperti Kautim Legasi atau produk warisan dan takaful keluarga kredit berkelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.